wajibnya alisi silaturahmi berjalan sebab maksudnya khusus alhamdulillah makasih Allah dan lagi dan salah ini orang ini terus berlaku berkah itu hanya dalam Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah masalah surat al-Baqarah. Kadang di hadapan untuk kita mencari yang mulia, guru yang terbesar, pada jenazah, para wakil hakim, para pengurus, program ketua, bersejarah selama saat ini. Dengan pengurus yayasan dengan satu siri dipasangkan mereka Universitas Syariah Muslim, para ikhwan akhwat yang pernah menunjukkan keimanan Allah berkati semua dengan sorehannya salam berbahagia bunga perasaan yang Allah tetap bersama dalam melakukan yang mulia cinta dan juga kecintaan beliau. Di penghujung Ramadan 1 Guru Alim bersahabat mengeluarkan maklumat untuk kita semua, terkhusus bagi siapa saja yang mendapat amanah untuk menjadikan khutbah Idul Fitri, untuk sama-sama nyalanyepan membaca, menghayati, merefleksi dua ayat, dua surah, dua ayat Wa'ad dan Wa'id, satu Al-Lail 14 dan atau 20. Pertanyaan kita tentu saja di dalam hati apa sebab urutnya? Kenapa Idul Fitri kali ini mesti kita maknai dengan dua surat yang dimaklumkan? Bukti kesucian jiwa, bukti kembalinya kita semua kepada kesucian jiwa itu ketika kita bisa memaknai dua surat ini. Di surat Ali Imran 14 dan atau 24 jelas sekali kita bisa menyaksikan, membaca sendiri. Tema besarnya adalah cinta. Ini sebetulnya kode keras bagi kita semua. Siapa prioritas dalam hidup kita? Siapa yang paling besar cinta di dunia ini? Untuk mendapatkan dua surah ini, mari kita simak kisah di masa ahli silsilah nomor 3, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu kesempatan majelis seperti ini, mengumpul para sahabat. Pada saat itu, dalam kesempatan musafahah, Umar bin Khattab bersalaman dengan baginda Nabi Muhammad SAW sambil menyatakan sumpah, demi Allah Tuhan,
engkau adalah yang paling aku cintai dari segalanya kecuali diriku sendiri. Ibu Salaman gitu mengucapkan itu. Siapa? Sayyidina Umar. Lalu Kanjeng Nabi menjawab, tidak beriman seseorang sehingga mencintai diriku lebih dari dirinya sendiri. Lalu Umar bin Khattab menjawab, oh kalau begitu demi Allah engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Jawaban baginya Muhammad SAW adalah kalau demikian wahai Umar telah sempurna imanmu. Jadi ahli silsilah nomor 3 adalah Nabi Muhammad SAW bahwa kesempurnaan iman seseorang diukur dari cinta. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada dirinya. Di surah Al-Imran 14 lebih mengilustrasikan tentang bahwa desain manusia itu memang mencintai wanita, mencintai orang suami, istri, anak-anak, perhiasan, karena mencintai yang dijunjung, dihiasi. Bukan tidak boleh, kata Rasul, boleh mencintai itu, tapi jangan sampai cinta itu mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Sebetulnya lewat semua para sahabat ketika malam ini sedang bersembunyi di balik ayat, bersembunyi di balik dua surat. Sekarang kalau pertanyaan tadi seperti umat tadi, ke siapa? Pertanyaannya, apakah kita lebih mencintai istri, suami, anak-anak, orang tua dibanding kepada Syekh di hadza zaman? Kan kita juga semua pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, Syekh di qaumi Nabi Muhammad, bukan Syekh di zaman Nabi Muhammad. Syekh pada zamannya atau pada kaumnya adalah Nabi, itu seperti Nabi pada zaman. Jadi dalam surat At-Taubah 24 ya, itu kan ada pertanyaan, barang siapa yang mencintai semua itu, maka kata wanita suami, maka tunggu saja. Kan makanya temanya adalah wa'ad dan wa'id janji, wallahu yudahil husnul. Sesungguhnya di sisi Allah adalah yang terbaik. Nah, kita semua di momentum Idul Fitri, meskipun kita semua alhamdulillah oleh karena sahabat kita beridul fitri tidak harus menunggu satu Syawal, karena setiap hari kita beridul fitri. Beridul fitri dengan amalan yang mengidul fitrikan. Inti amalan Al-Quran yang ke-17 Ramadan kepada Nabi Muhammad SAW telah kita terima melalui parti kita. Nah, kita semua di momentum kali ini, pertanyaan paling mendasar dari kita adalah pembuktian cinta kita. Pembuktian cinta kita, apakah lebih mencintai diri sendiri, keluarga kita, atau Allah dan Rasul? Pada masa ahli silsilah 3, pembuktian cinta itu bukan hanya dari pengorbanan harta. Sampai Sayyidina Abu Bakar
menyerahkan seluruh harta bendanya kepada Nabi Muhammad SAW untuk berjuang. Ketika ditanya apa yang kau sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar, jawabannya tidak bukan khas seorang asyik Allah dan Rasul. Di masa lalu itu untuk perjuangan Islam, selain siap berjihad di medan perang, mempertaruhkan nyawa, mereka juga harus mengorbankan kebenaran. Nyiapin kudanya, nyiapin untanya, segala persiapan perang semua dari yang kita kan repotnya di masa sekarang kan belum sampai seperti itu. Pembuktian dan ekspresi cinta sebagai bukti kesucian jiwa kita kan paling tidak porsi waktu ya. Porsi waktu yang kita bagi, perhatian kita kepada kita diri sendiri dan kepada orang tua daripada kepada saya, mana ini? Porsi waktu, porsi kelasnya ya, kelasnya mungkin kelas 64, tenaga 64. Mana yang lebih besar? Berbeda kepada istri, kepada orang tua dengan ke syekh. Porsinya waktu, jangan berharap untuk berlebaran karena skopro virus, berharap berlebaran karena sama dalam peradaban di sini. Jadi kita semua. Begitu selesai sholat Id, yang pertama kali dia salamnya adalah guru. Tidak sampai ke rumah dulu, langsung ke Godela, Idul Fitri. Tidak ke rumah dulu, tidak kemana, langsung kepada guru. Kemana pergi kemana itu haknya, istilahnya transit, bukan pergi kemana, dari mana kemana pasti ke Suriah dulu. Sampai mungkin ada yang berkata berbahaya banget. Ini bahasa sekarang malah bahaya banget. Apa sampai kelihatan ekspresi cinta yang dari porsi waktunya sampai kan apa dulu sampai dihina sebagai atau dilecehkan sebagai terlalu menggunakan nama. Kita semua harus menjalani dalam hal mengekspresikan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya di masa sekarang. Banyak yang bisa kita lakukan sebagai pembuktian cinta kita. Saya sendiri juga sedang berusaha berjuang untuk memaknai ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Porsi waktu yang dihabiskan, perhatian yang dihabiskan lebih banyak kepada orang tua yang melahirkan kita dari alam multi ke alam yaitu syekh. Birrul walidain dalam hal ini alhamdulillah diberi waridat waktu melaksanakan sholat di Aras. Kalau yang disampaikan ini di Menteng ada saudara dari beliau menyampaikan bahwa birrul walidain kita, sholat birrul walidain yang kita laksanakan setelah maghrib itu bukan hanya sholat birrul walidain, sholat untuk kedua orang tua dunia kita, bapak ibu yang melahirkan kita dari alam malakut ke alam mulk, tapi sholat tasyakur kita sudah dipertemukan dengan orang tua yang melahirkan kita dari dunia ke akhirat. Jadi birrul walidain di situ mesti kita amani. Awalidain itu orang tua rohani, orang tua jasmani. Sekarang porsinya bagaimana mengatur porsi ini? Alhamdulillah lari ke hadis yang sangat terkenal sekali yang ini ditafsir oleh istri tiga, umuka semua. Kan ada yang bersahabat dengan bertanya, Tuhan, siapa yang paling berhak aku berbakti? Jawaban ini Nabi Muhammad SAW, umuka.
Summan. Lalu siapa lagi? Sampai 3 kali. Hadis itu bagi saya, terserah Bapak Ibu semua, adalah dasar bagi saya untuk memberikan porsi ekspresi rasa cinta kepada Ibu Ati besar. Jika kembali dari pulang dari Belanda, saya sudah ingat, dekat H-5 sudah harus di kawasan ini, dimudik. Padahal orang tua dia dari Jakarta ini lewat, ibu udah H-5 kawasan berlebaran. Lalu setelah itu sudah selama baru ke ibu dulu, baru ke belajar. Dan sekarang kebahagiaan sudah dirasakan. Tidak peduli apa komentar apa, fokus urusan dohir bau. Tidak mau sama kali merujuk pada ayat yang dibacakan pertama dalam proses ini. Kalau sama saja porsi waktu kita, perhatian kita, diri sendiri, orang tua, dan kepada syekh, itu kita sudah bikin tadi telah berselingkuh. Kalau timbang sama saja, kita sudah bikin tadinya tuan syekh. Paling tidak atau 50, 49, 51 aja porsi. Harus lebih. Kan waladina amanu sinsahanu buat di mana asyad. Jadi cinta itu tuh asyad, harus lebih ya. Bukan hanya kata-kata, tapi juga dengan ucapan itu. Karena sekali lagi ini ukuran kesucian. Jadi pembantu idol fitri kita diingatkan oleh keluarga tentang siapa prioritas kita, siapa yang paling besar porsi cinta kita dalam hidup. Apakah cinta diri sendiri atau sudah kepada kita? Apakah masih kepada kedua orang tua kita atau sudah melebihi dari kita? Kalau kita ingin diprioritaskan oleh pengusaha dalam segalanya semua, kita harus memprioritaskan dulu. Ini terkenal dengan hadis kursi. Siapa yang berjalan, beliau berlari. Kita lagi setingkal, beliau berlari. Selalu. Dan kita melihat setiap waktu, setiap malam yang dipikirkan, yang selalu di dalam dekapan kasih sayang doa adalah para imam. Sebagaimana kanjeng Nabi Muhammad SAW yang terkenal, yang diingatkan ummati, begitu pula asislah sekarang. Asislah sekarang ini yang dipikirkan bagaimana kesejahteraan kita semua, kebahagiaan kita semua, kemajuan kita semua yang akan ngurus kita. Tahun 70 dan bersama sudah dipantau oleh anak dan menyampaikan kita tidak usah pikir tentang siapa yang akan ngurus jasa kita nanti, itu terserah itu. Tapi siapa yang akan ngurus ruh kita, merawat ruh kita, mengantarkan ruh kita, dikumpulkan dengan siapa? Nah, maklumat di penghuni Ramadan adalah maklumat cinta. Betapa besar cinta dosen
pasangan kita. Dan kalau cinta kepada harta benda, kepada istri, kepada anak, itu kan desainnya memang begitu, memang dihiasi. Makanya kita selalu ketika berpikir kan, ilahi harta maksud diwarido api ini mahabbah. Jadi kita tuh meminta cinta. Sudah ada ditanamkan benih cinta yang melutaki pikir. Tinggal bagaimana menumbuhkan, merawat benih yang sudah tertanam ini sehingga tumbuh berkembang menjadi cinta kepada Allah. Jadi tidak ada lain cara untuk meningkatkan mahabbat syekh sebagai jalan untuk mahabbat Nabi dan mahabbatullah, tidak lain dengan cara meningkatkan pikir. Kualitas pikir kita diukur dari kuantitas. Semakin banyak pikirnya, semakin besar, semakin menggebu-gebu. Dan sebagai bukti, sebagai tajami dari mahabbatullah itu adalah mahabbat syekh, mencintai guru. Jadi seberapa besar mahabbatullah kita kepada cinta kita kepada Allah diukur dari mahabbah kita kepada Tuhan Syekh. Dan tentu saja ukuran rasa cinta kepada Syekh diukur dari seberapa ikut kita kepada beliau dalam semuanya, segalanya sama. Mengamalkan amalannya, membiasakan kebiasaannya, menyukai kesukaannya, mencintai kecintaannya. Tidak mengamalkan apa yang tidak diamalkan, tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai. Nah itu, jadi ukuran ekspresi cinta itu diukur dari kita. Dan juga tentu saja ekspresi dari porsi waktu yang kita bagi kepada beliau, apa yang kita punya, apa yang kita bisa, mari kita sama-sama persembahkan untuk beliau, karena beliau juga semuanya segalanya untuk kita semua. Itu saja sampaikan, semoga kita semua selalu dengan menginginkan rasa cinta semakin diakui beliau menjadi bagian dari keluarga besar cinta kesucian jiwa. Allah berkati semuanya sekarang. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.